Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi asarihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya semua kenikmatan yang kita dapati datangnya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan tambahan nikmat bagi hambanya yang bersyukur, dan mengancam hamba-hambanya yang kufur dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut bagi kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut, sungguhnya adabku adalah adab yang pedih. Semoga kita termasuk golongan hamba yang selalu bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan selalu menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah dan taufik. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, setiap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dan memberikan pengaruh yang buruk. Pengaruh buruknya luar biasa. Satu kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, sesungguhnya dampak buruk karenanya adalah besar dan banyak. Satu saja dampak buruknya banyak, besar. Disebutkan dalam kesempatan yang lalu diantaranya terhalangnya ilmu dan terhalangnya rezeki. Bahwasanya maksiat seorang hamba, atau apabila kita melakukan maksiat kepada Allah,
maka bisa menghalangi rezeki kita, bisa menghalangi ilmu yang sejatinya kita mendapatkan ilmu terhalang, yang sejatinya rezeki itu punya kita tapi kita terhalang mendapatkannya karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Seandainya dua ini saja itu kita merenungkannya sebagai orang yang berakal, maka cukuplah bagi kita untuk tidak menggampangkan maksiat. Berikutnya yang ketiga, di antara pengaruh buruk maksiat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Yaitu keterasingan, kehampaan hati yang didapati orang yang bermaksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Suatu kehampaan hati yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa diganti dengan kelezatan apapun. Dengan kelezatan apapun. Walau ijtama'at lahu laddatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Seandainya semua kelezatan dunia ini dikumpulkan untuk dia, maka kelezatan-kelezatan tersebut tidak cukup untuk menghilangkan kehampaan tersebut. Untuk menghilangkan kehampaan tersebut. Ini yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Sesungguhnya ketika seorang hamba memaksiati Allah, ya, memaksiati Allah, kewajibannya Allah wajibkan dia tinggalkan dengan sengaja. Larangan haram atau keharaman yang Allah larang dia, sengaja dia menerjangnya. Maka seorang hamba ini ketika berbuat maksiat yang sedemikian, maka akan terjadi pada hatinya keterhampaan, rasa takut, rasa was-was kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia memaksiati Allah. Allah mewajibkan begini, dengan sengaja dia tinggalkan, padahal dia mampu. Sementara Allah Maha Kuasa atas dia. Sementara semua rezeki dia dari Allah. Allah haramkan dia, Allah larang ini dan itu. Dengan sengaja dia, ya, tanpa ada uzur, kemudian menerjang larangan-larangan Allah tersebut, membangkang dengan perintah Allah. Maka wajar kalau kemudian di hatinya dipenuhi dengan kecemasan, rasa cemas, rasa khawatir, yang itu sesuai dengan kadar dosanya. Semakin besar dosanya, semakin banyak dosanya, ya, maka itu akan membuat dia semakin gelisah. Karena yang dia maksiati zat yang maha melihat, maha mengetahui, dan maha mampu, maha berkuasa atas dirinya. Dalam segala hal, zat yang
Maha memberikan manfaat dan Maha memberikan mudarat. Allah berkuasa atas makhluk yang sangat kecil ini, yang gak ada nilainya ini. Maka pasti akan ada keterhampaan dalam hatinya kepada Allah. Ya, kecemasan, ketakutan. Ini yang pasti dia rasakan. Kehampaan. Tetapi tidak semua orang merasakannya. Tidak semua orang merasakannya. Siapa yang dapat merasakannya? Yang dapat merasakannya adalah orang yang masih hidup hatinya. Orang yang masih ada kehidupan dalam hatinya. Sebab orang yang sudah mati hatinya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Atau bisa kita katakan dengan ungkapan lain, kalau ada orang berbuat dosa atau kita melakukan dosa, kemudian kok seolah-olah nggak membekas apa saja, tidak ada rasa kekhawatiran di hati kita, tidak ada rasa takut. Nah, maka itu tanda bahwa hati kita sudah mati. Hati kita sudah mati. Makanya dikatakan dalam bait syair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Sesungguhnya melukai itu tidak akan memberikan rasa sakit kepada orang yang sudah mati. Nah, begitu dengan maksiat yang yang hakikatnya melukai hati, tapi itu tidak akan terasa apa-apa, tidak akan menyakiti hati yang sudah mati. Lalu beliau katakan di sini, walau lam tudrakiz dzunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakanal aqilu harian bitarkiha. Saking besarnya dampak buruk ini, rasa kekhawatiran disebabkan dosa ini, beliau katakan, sekiranya dosa itu tidak ditinggalkan kecuali karena takut terjadi muncul keterasingan atau kekhawatiran yang begitu besar di dalam hati yang seperti ini, pastilah orang yang berakal akan melakukan, pastilah orang yang berakal yang mau merenunginya akan meninggalkan dosa hanya sebab karena satu ini. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini baru satu dampaknya, belum yang kemarin dua, ini sudah tiga. Dan masih banyak lagi akan disebutkan di sini, puluhan disebutkan nanti. Jadi dosa sekecil apapun, maksiat sekecil apapun itu, sesungguhnya yang kita maksiati itu Allah. Yang kita maksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bergantung kepadanya dalam segala hal, bergantung kepada Allah dalam segala hal, ya. Nikmat yang ada pada diri kita semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Keselamatan diri kita, jasad kita, agama kita, itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kemudian dengan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu besar, kemudian kita memaksiatinya? Maka hati-hati dari maksiat sekecil apapun, jauhi semampu kita, sekuat-kuat kita, jauhilah maksiat. 6. Kemudian beliau mengatakan, wa syaka rajulun ila ba'dil arifin wahsyatan yajuh fi nafsi. Ada seorang laki-laki mengeluhkan kepada orang-orang yang arif, bijaksana, tentang keterhampaan hatinya. Lalu orang ini menjawab, idza kunta qad awhashatka dzunub fada'ha in syi'ta aw ista'nis. Apabila kamu merasakan kehampaan hati karena dosa, maka terserah kamu. Maka tinggalkanlah dosa kalau kamu mau, atau kamu meneruskannya. Jadi di sini beliau menegaskan bahwasanya akibatnya itu semua akibatnya adalah dosa.
Kalau kamu ingin menghilangkannya, tinggalkan dosa. Tetapi apabila kamu meneruskan dosamu, maka akan bertambah wahsyah tersebut. 6. Walaisa 'alal qalbi amarru min wasyatiz dzambi 'alad dzanbi. Wallahul musta'an. Tidak ada yang lebih pahit. Tidak ada yang lebih pahit terhadap hati melebihi pahit akibat rasa getir, rasa khawatir yang disebabkan oleh dosa yang terus-terusan menumpuk. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan kita pertolongannya. Baik, berikutnya yang keempat. Wa minha al-wahsyah allati tahsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlal khairi minhum. Yang keempat, dampak buruk karena dosa, yaitu kekhawatiran, kegelisahan yang ada pada hati yang terjadi antara pelaku dosa dengan sesama manusia, terutama orang-orang soleh di antara mereka. Rasa kekhawatiran, yang khawatir dia, karena memang maksiat itu buruk, maksiat itu aib, maksiat itu aib. Maka dia takut diketahui oleh manusia. Terutama orang-orang yang saleh, pasti nggak enak dia. Ya kan? Bisa jadi orang itu dengan sebagian dosanya tidak muncul wahsyah dengan sebagian manusia. Karena manusia tersebut mungkin sama dengan dia. Jadi biasa-biasa aja. Oleh karena itu, kadang-kadang ahli maksiat itu biasa-biasa aja dengan teman yang sama-sama ahli maksiat. Tetapi ketika dihadapan oleh orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang taat, yang fanatik terhadap agama, multazim, berpegang teguh dengan ajaran agamanya, pasti dia akan merasa gelisah, merasa dirinya terasingkan, kehampaan dirinya dari orang-orang tersebut, Kemudian mengatakan, fa innahu yajid wahsyatan bainahu wa bainahum wa kullama qawiyatil kal wahsyah ba'uda minhum. Allahu Akbar. Di mana semakin kuat kecemasan dia ini, rasa kekhawatiran dia ini terhadap orang-orang soleh tersebut, maka dia juga akan semakin menjauh. Semakin menjauh. Dan menjauh dari bermajlis kepada orang-orang soleh ini. Sehingga apa? Hurima barokata al-intifa'i bihim. Sehingga dia terhalang dari mendapatkan kebaikan dan keberkahan duduk bersama orang-orang soleh. Sebaliknya, kata beliau, wa qaruba min hizbi syaitan biqadari ma ba'uda min hizbir rahman. Maka yang terjadi apa? Dia akan semakin dekat dengan bala tentara syaitan. Dia akan semakin dekat dengan bala tentara syaitan sesuai dengan semakin jauhnya dia dengan bala tentaranya atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Lihat pengaruh dosa. Bagaimana dosa tadi bisa membuat seseorang justru berteman dengan orang-orang yang buruk karena menjauh dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang baik. Sementara agama kita memerintahkan untuk memilih teman yang baik, sebab teman itu pengaruhnya sangat kuat. Pengaruh teman kepada temannya itu sangat kuat. Apabila seorang memiliki teman-teman yang baik, itu akan mempengaruhi, menjadikan dia menjadi baik biidznillah ta'ala. Nah, bagaimana ketika seorang ini justru jauh dan menjauh dari teman-teman yang baik dan dekat dengan teman-teman yang buruk? Maka
hampir bisa dipastikan dia akan menjadi buruk seperti teman-temannya. Wal-iyadu billah. Maka siapa di antara kita yang berakal bercita-cita menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang hina? Allahul musta'an. Kemudian mengatakan di sini, wa taqwa hadhil wahsya hatta tastahkim. Lihat perkataan beliau. Rasa kecemasan ini yang diakibatkan oleh dosa dengan terus menumpukkan dosa, maka akan semakin menjadi kuat. Dan apabila kuat, dia akan menancap dan berkuasa. Maksudnya menancap berkuasa di sini, dia akan dipenuhi kecemasan, ketakutan, selalu takut bertemu dengan orang-orang, terlebih orang-orang yang soleh. Fataqa bainahu wa baina imraatihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi. Maksudnya fatarahu mustawhisan bi nafsihi. Sehingga apa? Ini rasa kecemasan ini pun terjadi antara dia terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Ya, khawatir dia, takut ketahuan, takut ketemu, penuh dengan kecemasan, bahkan sampai kepada orang-orang yang terdekat darinya. Bahkan itu bisa membuat dia merasa cemas terhadap dirinya sendiri, merasa takut, merasa terasing terhadap dirinya sendiri. Maka kita bisa melihat dia takut kepada dirinya sendiri. Waliyadulillah, bagaimana ini? Bagaimana dia bisa hidup dengan bahagia, dengan nyaman? Dengan keluarganya saja dia dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan dengan dirinya sendiri pun dia dipenuhi dengan kecemasan, dan sebabnya satu, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf, beberapa salaf berkata, inni la a'sillah, sesungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'aradhalika, maka aku lihat dampak buruknya fi khuluqi dabati, pada fi khuluqi dabati wa imraati, pada akhlak tungganganku dan juga akhlak istriku, bisa berubah jadi buruk kepada dia. Nah, pengaruh. Baik. Berikutnya yang kelima, wa minha ta'sir umurihi alaihi. Di antara dampak buruk dosa, bahwasanya dosa dapat mempersulit urusan-urusannya. Dapat mempersulit urusan-urusannya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi. Di mana dia tidaklah menghadapi suatu urusan, melainkan dia dapati urusan tersebut sulit diselesaikan baginya, atau tertutup pintu jalan keluar untuk menyelesaikan urusannya. Nah, lihat, dampak dosa ternyata sangat berpengaruh bahkan dalam urusan-urusan dia, mempersulit urusan dia, mempersulit untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amrihi yusra. Hal ini karena sebagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan untuknya, Allah memberikan untuknya kemudahan pada setiap urusannya. Sebaliknya, faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang meninggalkan ketakwaan, maka Allah akan memberikan kesulitan bagi dia dalam setiap urusannya, Ini teman-teman di sini, di antara faedahnya bahwa kita ketika di hadapan kita suatu permasalahan, ya masalah apa saja, masalah keluarga, masalah usaha kita, ya mungkin masalah kesehatan, masalah apa saja yang itu memang masalah.
kemudian kita sulit menyelesaikannya, maka di antara yang pertama kali kita lakukan adalah muhasabah, introspeksi diri, melihat dosa-dosa yang masih kita belum meninggalkannya, kemudian bertobat kepada Allah. Tinggalkan dosa tersebut, perbaiki diri kita. Maka niscaya Allah akan memudahkan urusan kita dan memberikan jalan keluar bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan dan kesulitan kita. Nah, berikutnya, kemudian beliau mengatakan di sini, wabillahil ajab, sungguh mengherankan, kaifa yajidul abdu abwabal khair wa abwabal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Sungguh mengherankan, kata beliau, bagaimana seorang hamba Allah, dia dihadapkan dan mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan tertutup bagi dia. Jalan-jalan untuk sampai kepadanya itu dipersulit. Tetapi sayang, dia tidak mengetahui sebab terjadinya itu semua. Sayang sekali. Maksudnya di sini beliau menjelaskan, ya, kalau kamu mendapatkan kesulitan seperti itu, tertutup jalan untuk permasalahanmu, untuk mendapatkan kemaslahatanmu, kebaikanmu, maka jangan bingung sebabnya apa. Sebabnya adalah kemaksiatan yang harus kamu tinggalkan. Maksiat yang harus engkau tinggalkan. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, berikutnya yang nomor 6. Wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Masyaallah. Di antara dampak buruk akibat maksiat yaitu gelap, kegelapan yang didapati seorang hamba secara real, secara nyata di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Bagaimana hal tersebut? Kata beliau, yuhaisu biha kama yuhaisu bidulmatil lailil bahim idza iddalah, yaitu dia merasakan kegelapan tersebut dalam hatinya sebagaimana dia merasakan kegelapan malam yang sangat sunyi. Insyaallah. Begitu, sangat mengerikan sekali. Bagaimana dosa memberikan kegelapan sesuai dengan kadar dosanya. Semakin besar dosa, maka semakin gelap hati kita. Dan itu dirasakan. Sebagaimana seorang merasakan gelapnya malam yang sangat sunyi, maka begitu kita merasakan hati kita gelapnya hati tersebut. Maka beliau mengatakan lagi di sini, fatasir dulmatul ma'siyah liqalbi qad dulmatul hisyah li basarihi. Di mana gelapnya maksiat yang berpengaruh di dalam hatinya itu seperti gelapnya kegelapan yang nyata, yang menutupi pandangannya, Allah. Alasannya kenapa? Fa inna ta'ata nurun wal maksiata zulma. Karena ketaatan itu adalah cahaya yang menerangi dan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatid zulmatu izdadat hayratuhu, sehingga seorang hamba semakin kegelapan hatinya semakin kuat, maka akan bertambah kebingungannya. Bingung ya. Sebagaimana orang berada dalam suatu perjalanan di tempat yang asing di tengah malam dan dia tidak mendapatkan sinar sedikit pun, maka pasti dia bingung mau kemana. Sementara dia harus melanjutkan perjalanannya. Maka beliau mengatakan, begitu juga dengan orang yang hatinya gelap, dia bingung. Dia bingung mau kemana. Hatta yaqa fil bid'ah wad dalalah wal umur al muhlikah wa la yas'ur, sehingga orang ini bisa
jatuh kepada kebid'ahan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang sesat, serta perkara-perkara yang dapat membinasakan dia, dan dia tidak merasa. Dia tidak merasa. Orang yang seperti ini beliau katakan, ka'a'ma kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu. Seperti orang buta, dia keluar di gelap malam berjalan sendirian. Perhatikan ya, beliau mengasih contoh seperti orang buta berjalan di tengah malam tanpa sinar apapun. Ini orang buta saja nggak bisa lihat. Seandainya dia berjalan di siang hari saja nggak bisa lihat. Ini dia buta berjalan di tengah malam yang gelap gulita, nggak ada sinar. Dia berjalan sendirian. Wa taqwa hadhihi dhulmah hatta tadhhar fil 'ain. Kemudian beliau mengatakan, kegelapan yang ada di hati ini akan semakin kuat hingga tampak pada mata. Summa taqwa hatta ta'lul wajah. Kemudian terus menguat hingga menutupi wajah. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad. Sehingga wajahnya, sehingga kegelapan yang asalnya dari hati ini benar-benar menjadi kegelapan yang nyata yang dapat dilihat oleh siapa saja. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, inna lil hasanati diya'un fil wajah. Sesungguhnya kebaikan itu, ketaatan itu memiliki cahaya, memiliki sinar pada wajah. Wa nuran fil qalb, dan cahaya di hati. Wa sa'atan fi rizki, dan memperlebar, melapangkan rizki. Wa quwwatan fil badan, dan memberikan kekuatan pada fisik badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan menimbulkan rasa cinta pada hati manusia, membuat manusia cinta kepada dia. Sebaliknya, wa inna lil sayyiati sawadan fil wajah. Sesungguhnya keburukan atau dosa dan kemaksiatan itu memiliki kegelapan pada wajah, membuat wajah gelap. Wa dhulmatun fil qalb, dan gelap di hati. Wa wahnan fil badan, dan rasa lemah pada fisik badan. Wa naqsan fi rizki, mengurangi rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan akan membuat marah hati manusia, hati orang-orang lainnya. Subhanallah, perhatikan teman-teman. Lihat, satu maksiat yang kita lakukan dampaknya besar. Dampaknya besar. Maka hati-hati teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kita dalam menjaga perintah Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita jalankan semampu kita. Jangan sampai dengan sengaja kita meninggalkannya tanpa uzur. Begitu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah larangan-larangan tersebut. Jangan sampai kita menerjangnya dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Itulah hakikat maksiat yang dampaknya sangat besar. Karena yang kita maksiati itu adalah Rabbul Alamin. Rabb alam semesta. Penguasa di langit dan di bumi. Yang apabila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, maka terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, selalu memudahkan kita dalam menjalankan perintah-perintah dan kewajibannya, dan dalam menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dibencinya. Demikian yang dapat disampaikan. Insyaallah kelanjutan dari pembahasan ini kita, yaitu pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.